Nah, kalau kita lihat dari apa yang sudah berlangsung beberapa tahun terakhir di bawah SBY ini, 8 tahun, ini ada beberapa buku yang menjelaskan demokrasi di Indonesia. Kecuali Robert dan beberapa teman ya yang menggunakan pendekatan kualitatif di dalam melihat demokrasi, tapi pada umumnya Freedom House misalnya kan, Human Rights Watch dan sebagainya melihat demokrasi Indonesia itu somehow dibanding bahkan dengan di India sekarang atau apa yang terjadi di Thailand hari ini, ya dia baik demokrasi Indonesia, lebih bagus gitu ya. Tapi kita tahu bahwa kita tidak boleh berhenti pada itu, tapi kita ingin melihat juga kualitas demokrasi kita yang malah dilihat dari pelaksanaan pemilu saja, misalnya pemilu sekarang ini dianggap lebih buruk dari 2 pemilu yang terakhir gitu. Tapi di luar semua capaian itu, yang agak buruk dilihat dari Indonesia, bukan sama yang agak, tapi sangat buruk ya dilihat dari beberapa tahun terakhir ini adalah justru dalam soal pengelolaan kebebasan beragama dan pluralisme ya. Banyak sekali laporan-laporan yang menyebutkan soal itu. Kita sendiri ada beberapa lembaga, Setara, Kontras juga ikutan ya, ada CRCS, ada Wahid Institute dan sebagainya. Dan laporan-laporan mengenai terpuruknya kebebasan beragama kita itu disampaikan juga oleh Human Rights Watch, Amnesty International belakangan dan sebagainya gitu ya. Nah, ketika dilihat dari segala sisinya, ada beberapa hal yang pokok yang sangat penting yang menjadi penyebab dari berlangsungnya keterpurukan soal kebebasan itu. Yang pertama adalah, yang paling penting itu adalah leadership. Dan dianggap SBY sangat payah dalam soal ini. Saya nanti akan bercerita mengenai hate speech yang menjadi salah satu faktor yang sangat mengawali terjadinya pelanggaran-pelanggaran kebebasan beragama. Tapi hate speech itu biasanya diawali oleh MUI, dan SBY ini hadir dalam Kongres MUI yang mengawali keluarnya fatwa mengenai sipilis itu loh. Ya, dan di Kongres MUI itu dia pidato dan dia bilang, saya mau dengerin ulama-ulama ngomong, saya akan berusaha untuk mengikuti apa yang disampaikan oleh ulama dan sebagainya. Itu what kind of leader SBY dalam hal kayak gitu. Pertama, MUI ini bukan lembaga negara, dia semi lah kalau mau kayak dia semi negara gitu. Dia dikasih duit sama negara sebagian, tetapi sebenarnya dia bukan bagian dari negara dan gak ada alasan untuk SBY mendengarkan MUI gitu. Dan karena SBY mendengarkan MUI, maka orang-orang di bawah itu juga mendengarkan MUI. Saya punya buku bermula dari riset itu. Kita tanya kepada polisi banyak sekali dan mereka bilang bahwa ya salah satu pihak yang harus didengar dalam konteks mengelola kebebasan beragama atau kalau ada terjadi konflik antar agama atau intra-Islam, ya MUI yang harus ditanya gitu. Itu salah dan itu diawali oleh SBY. Kita tahu bahwa leadershipnya sangat lemah dalam hal kayak gitu. Dan itu mengawali banyak sekali peristiwa pelanggaran kebebasan beragama baik antar Islam maupun intra-Islam, dan bukan hanya agama ya, tapi berkeyakinan ya. Nah, dilihat dari segi itu ada contoh baik yang harus kita sebutkan, dan ini mungkin kredit sendiri buat pemerintahan Jokowi ya. Saya ingin memberi contoh ini ingin menunjukkan bahwa we can do it actually gitu. Kita bisa melakukannya, yaitu peristiwanya adalah tekanan publik di LA itu Lenteng Agung ya, agar Lurah Susan diturunkan, dan itu Jokowi sama Ahok berhasil menahannya dengan tegas gitu. Jadi kalau gubernurnya aja bisa melakukan kayak begitu dan wakilnya, mestinya presiden punya sumber daya yang jauh lebih banyak untuk dia mengelola kebebasan beragama dalam cara yang bisa menghormati kebebasan beragama dan berkeyakinan orang lain. Saya tidak menyatakan bahwa Jokowi layak dipilih karena alasan itu, tapi salah satu hal dalam kaitannya dengan kebebasan beragama, dia punya presiden yang bagus dalam konteks itu ya. Itu yang pertama soal leadership, dan itu parah sekali yang dicontohkan oleh SBY, dan banyak sekali yang begitu kita sayangkan karena performance dia di periode kedua justru jauh lebih buruk dibanding performance dia di periode dia yang pertama. Padahal dilihat dari segi teori mengenai presidensialism misalnya ya, periode dia yang pertama itu adalah periode di mana dia memperoleh lebih sedikit dukungan dari partainya di parlemen. Jadi mestinya dia punya orang dukungan yang lebih banyak di parlemen,
di periode kedua, tapi justru di periode kedua dia galaunya luar biasa gitu ya, leadershipnya payah sekali. Dan biasanya kalau udah kita belajar ilmu politik itu, kalau kalian udah jadi presiden 2 kali dan tidak mungkin menjadi presiden lagi, biasanya kalian pikirkan adalah legacy. Jadi nggak usah mikirin tentang ini, tentang itu, tentang ini dan itu, tapi usahakan apa yang akan menjadi legacy Anda yang akan dicatat dalam buku-buku sejarah gitu ya. Dan aneh lagi dilihat dari teori ini, SBY itu contoh yang sangat di luar textbook karena justru di periode kedua ini dia leadershipnya sangat payah, bahkan lebih buruk dibanding leadershipnya di periode yang pertama gitu. Itu soal leadership. Yang kedua soal masih dalam kaitannya dengan kebebasan beragama. Banyak sekali semuanya ini diawali oleh yang disebut ujaran kebencian ya. Ujaran kebencian ini dilemanya dalam demokrasi adalah demokrasi membuka peluang dan merupakan salah satu hak dari warga negara untuk bebas berpendapat kan, bebas berekspresi dan sebagainya. Tapi kadang-kadang kebebasan itu dipakai oleh kelompok-kelompok tertentu untuk menyampaikan ujaran yang sifatnya mengandung kebencian tertentu karena alasan-alasan rasial tertentu ya. Rasial tidak mesti ras begitu saja, tapi juga bisa agama, bisa ideologi, bisa dan sebagainya gitu ya. Nah, kalau Anda perhatikan misalnya, ini yang terjadi di berbagai tempat. Yang terakhir adalah di Bandung. Di peristiwa di acara deklarasi nasional anti Syiah itu. Di situ ada seorang salah satu ustadz ya yang terkenal namanya Abu Jibril itu berbicara mengenai bahwa Syiah ini kafir dan sebagainya, which is okay dalam demokrasi, tetapi juga dalam satu kesempatan dia menyebut bahwa Syiah ini layak dibunuh dan dia ngomong tentang bunuh Syiah. Itu sudah melampaui apa yang disebut sebagai kebebasan berbicara. Itu mestinya sudah hate speech. Dan contoh klasik dari hate speech sama seperti yang disampaikan oleh Abu Jibril. Nah, Abu Jibril ini kalian kalau Google sedikit keluar itu data-datanya. Dia adalah kalau di Amerika udah teroris dia itu. Karena tapi hebatnya di Indonesia itu dia masih masuk ANTV, dia masuk ini dan bebas berkeliaran, rumahnya dekat rumah saya lagi dekat di IBS di sana di Bintaro. Jadi luar biasa negeri kita ini ya, dia masuk TV orang seperti itu dan ngomongnya itu antara lain yaitu Syiah ini layak dibunuh misalnya ya. Nah, contoh klasik dari hate speech itu adalah yang disampaikan oleh Sobri Lubis, Sekjen FPI 2027 atau 2008 saya lupa ya, di Banjar, di mana dia menyatakan bahwa dia tidak hanya mengecam Ahmadiyah dan itu memang sasaran utamanya, tapi dia ngomong di situ misalnya ini si Paul ini loh, si buta dari Gua Hantu, yang dia rujuk adalah Gus Dur waktu itu dan polisi tidak ngapa-ngapain dan sebagainya.